Kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai bekal hidupmu menghadapi tantangan dunia ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada minggu ini diambil dari buku 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-36. Maka dikatakan di sana, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sering sekali menjumpai atau melihat orang yang bersorak di dalam kehidupannya. Bersorak biasanya dikarenakan adanya kegembiraan. Bersorak adalah berteriak hore, bergembira atas apa yang dia dapatkan yang menyenangkan hatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, biasanya bersorak atau berteriak hore dilakukan oleh seseorang ketika dia memenangkan sebuah pertandingan. Atau bersorak juga dilakukan oleh ketika seseorang itu mengagumi salah satu peserta daripada sebuah pertandingan, atau mengagumi sebuah klub daripada pertandingan, memenangkan pertandingan tersebut, maka dia secara spontan akan bersorak dan bersuka cita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan itulah yang dilakukan oleh Daud pada perikop kita kali ini. Dan itu jugalah yang diajak oleh Daud kepada kita, agar kita bersorak kepada Tuhan. Daud bersorak kepada Tuhan, lihat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan campur tangan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan Daud dan di dalam perjalanan kehidupan bangsa yang dia pimpin ketika itu. Daud bersuka cita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupannya sebagai Raja Israel. Daud bersuka cita ketika Tuhan senantiasa memberkati, melindungi, dan menyertai bangsa Israel pada ketika itu. Sehingga memang Daud mengucap syukur, bersorak-sorai atas apa yang diperbuat Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, yang lebih luar biasanya lagi, Daud tidak hanya mengajak bangsa yang dia pimpin
agar bersorak-sorai memuji dan melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Daud ingin mempertunjukkan kehebatan Tuhan. Daud ingin mempertunjukkan kedahsyatan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Sehingga memang Daud mengajak seluruh bangsa bersorak-sorai kepada Tuhan yang disebut sebagai Raja. Hal itu dapat kita lihat pada ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-33. Bagaimana Daud bersukacita beserta dengan bangsa Israel. Bagaimana Daud mempertontonkan kemuliaan Tuhan kepada bangsa-bangsa. Bagaimana juga Daud mengajak bumi beserta dengan isinya untuk bersorak-sorai memuji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur harus dilakukan dari hati yang paling dalam. Mengucap syukur, bersorak-sorai, memuji Tuhan harus dilakukan dari dasar hati yang paling dalam. Biasanya kita mengucap syukur hanya karena apa yang kita inginkan. Daud tidak. Daud tetap mengucap syukur, baik di dalam suka dan duka mengikut Tuhan. Hal itu dapat kita lihat bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Daud dan bangsa Israel ketika itu. Terkhususnya di dalam pemindahan tabut perjanjian Allah dengan bangsa itu ke tengah-tengah kota Yerusalem. Banyak pergumulan yang mereka hadapi, banyak tantangan yang mereka hadapi, tetapi mereka masih mampu melihat kebaikan dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Daud mengajak seluruh bumi bernyanyi kepada Tuhan, dan Daud juga mengucap syukur kepada Tuhan hanya karena kepada Tuhanlah layak dipanjatkan syukur atas apa yang Tuhan miliki dan berikan kepada kita. Tuhan memiliki kebaikan dan itu diberikan kepada kita sebagai umatnya. Tuhan memiliki kesetiaan dan memberikan kesetiaan itu kepada kita sebagai umatnya. Yang menjadi pertanyaan adalah kesetiaan dan kebaikan umatnya. Oleh karena itu Daud melihat bahwa hanya Tuhanlah yang memiliki kebaikan dan kesetiaan selama-lamanya, dan hanya kepada Tuhanlah layak diucapkan syukur atas apa yang dimilikinya dan yang diberikannya kepada umat pilihan dan umat yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di samping itu Daud juga mengajarkan kepada bangsa yang dia pimpin ketika itu, yaitu bangsa Israel, agar bangsa Israel memohon pertolongan kepada Tuhan, bukan kepada ilah-ilah yang lain, karena pertolongan Tuhan sudah terbukti dan nyata di dalam kehidupan dan keberimanan mereka di tengah-tengah perjalanan hidup. Penyertaan Tuhan sudah nyata dan kasih setia Tuhan sudah nyata. Hal itu dapat kita lihat bagaimana Tuhan melindungi dan menyertai mereka serta menuntun mereka sampai kepada Yerusalem. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin sering pertanyaan pada kita yang mengatakan, apakah memang Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita? Terkhususnya pada saat ini menghadapi
wabah virus corona ini, kita pasti bertanya, apakah Tuhan hadir dalam peristiwa saat ini? Bapak Ibu, kami mau menyatakan bahwa Allah, Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita kenal, senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kita. Kita dapat belajar dari kehidupan bangsa Israel dan dari kehidupan Daud, bagaimana Allah tetap hadir dalam setiap tantangan dan pergumulan yang mereka hadapi di dalam kehidupan beriman. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap persoalan, dalam setiap pergumulan Allah selalu hadir. Tetapi kadang-kala sebagai manusia, kita tidak merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, ketika kita menghadapi sebuah tantangan, kita tidak seperti Daud yang menyerahkan tantangan dan pergumulannya kepada Tuhan. Tetapi kita sering sekali mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kekuatan kita, dan mengandalkan apa yang ada di dalam diri kita untuk menyelesaikan segala tantangan dan persoalan kehidupan kita. Kita jangan seperti Daud. Kalau kita melihat kehidupan beriman daripada Daud, Daud itu ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi tantangan, ketika dia menghadapi kesulitan, dia berlutut menyembah dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Sehingga memang lewat penyertaan Tuhan dan lewat pertolongan Tuhan, Daud senantiasa dilepaskan dan dimenangkan dalam setiap perkara. Oleh itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah kepada Tuhan dan tetaplah bersorak kepada Tuhan di dalam kehidupanmu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, bersoraklah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita mendapatkan kemenangan. Karena di dalam Tuhan kita pasti mampu melalui segala sesuatunya. Terkhususnya pada saat ini kita diajak untuk tetap bersorak kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan agar wabah virus corona cepat terselesaikan dan teratasi di tengah-tengah bumi ini, terkhususnya di tengah-tengah bangsa ini. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukurlah kepada Tuhan, bersorak-sorailah kepada Tuhan, dan senantiasalah menantikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang kudus, yang mulia, dan yang maha pengasih. Kami telah merasakan kasih setia dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kasih setia Tuhan agar tetap kini dan sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami. Kami memohon kebaikan Tuhan agar tetap berlaku hari ini dan sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami. Agar kami dapat tetap bersorak bagi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan menantikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, ajar kami untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami agar tetap berseru kepada Tuhan di dalam setiap pergumulan kami. Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.